Are you ready? Semangat pagi, selamat malam Bapak, Ibu, Kakak, adik yang terkasih. Apa kabar? Semoga sehat dan luar biasa selalu ya. Selamat datang, kita berjumpa kembali di Zoom Nasional Direct Selling versus Reseller yang diselenggarakan oleh Censora PTLS. Perkenalkan Bapak dan Ibu atau yang biasa kita sapa sebagai Censorian. Nama saya Jessica yang akan memandu Zoom Nasional kita malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit aturan mengenai Zoom nasional kita malam hari ini. Silahkan mungkin dapat melihat di dalam layarnya Bapak dan Ibu. Untuk Zoom nasional, aturannya adalah pastikan koneksi internet Anda berjalan dengan baik dan telah lakukan join audio agar dapat mendengar suara pada Zoom kita hari ini. Dan pada saat pemaparan, mic Anda kami akan nonaktifkan atau kita mute. Nanti boleh gunakan raise hand apabila Anda ingin melakukan pertanyaan ya, karena nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab. Nah, dan Bapak dan Ibu saya ucapkan semoga dapat melakukan rename ya sesuai dengan nama asli Anda, karena hari ini kita juga akan ada giveaway dan aturan giveaway-nya adalah seperti ini. Nah, hari ini giveaway-nya kita akan ada spin the wheel, di mana spin the wheel adalah roda undian, di mana roda undiannya itu akan kita putar, semua nama dari peserta yang ada di Zoom kita hari ini kita akan putar di undian, dan kita akan mendapatkan satu pemenangnya, dan satu pemenangnya akan dipanggil sebanyak 3 kali. Apabila tidak merespon, akan kami undi kembali. Pemenang harus merespon dengan open mic dan juga open video. Hari ini spin the wheel-nya kita akan lakukan 3 pemenang ya. Jadi 3 pemenang siap-siap Bapak dan Ibu, dan apabila masih mau mengajak peserta lain silahkan juga karena masih ada waktunya. Oke, seperti yang saya sampaikan, Zoom nasional kita hari ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena temanya adalah direct selling versus reseller yang juga dipaparkan oleh seseorang yang luar biasa, yaitu Bapak Eko Wibowo. Bapak Eko Wibowo adalah Bapak GM kita, GM-nya Censora. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Eko, apa kabar? Luar biasa Pak Eko. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, censorian semua yang ada di sini hari ini kita akan langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Eko. Bagaimana nih Pak Eko mengenai tema kita malam hari ini yaitu direct selling versus reseller. Silahkan Pak Eko. Oke, thank you Ibu Jess. Selamat malam Bapak Ibu semua, para censorian yang dimanapun uh, Bapak Ibu berada. Senang sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Jessica bahwa malam hari ini kita akan mendengarkan apa sih perbedaan antara direct selling atau biasanya orang sebutnya sebagai multi level marketing dengan reseller. Ya, apa kelebihannya, apa juga kekurangannya di masing-masing sistem marketing channel direct selling ataupun reseller. Saya akan paparkan secara sederhana karena ini akan mengerucut menjadi apakah Censora membuat sesuatu terobosan sehingga ini menguntungkan bagi para mitra distributor Censora dan calon, ya, di mana para prospek dari Bapak Ibu memilih yang mana, senengan direct selling atau lebih senang untuk reseller. Ya, oke. Saya akan memulainya. Buat nyawer kata dia. Oke. Sebentar, saya izin share screen.
Oke, direct selling versus reseller. Sebenarnya nggak ada salah antara pemasaran menggunakan tipe direct selling atau multi level marketing maupun dengan reseller ya. Nah, apa sih yang disebut direct selling? Direct selling ini secara sederhana adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Ada suatu perusahaan multi level memiliki produk dan kemudian produknya ini dipasarkan oleh para member, para mitra usahanya. Dan kalau mitra usahanya ya merekrut jaringan, baik itu di kiri atau kanan, kebetulan yang saya akan pakai ini adalah sistem binary ya, sistem yang paling mudah untuk para mitra para mitra multi level mendapatkan bonus-bonus yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa member tersebut merekrut katakanlah satu orang di kiri, satu orang di kanan ya. Apa yang didapatkan dari member tersebut yaitu pertama bonus sponsor atau bonus referral. Nah, setelah itu bila terjadi kalau di sistem binary kiri atau kanan ya itu akan membuat satu bonus yaitu disebut bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, kalau jaringan kiri dan kanan kemudian berkembang seperti yang Bapak Ibu tahu, kita lihat ada yang namanya ada passive income. Ya, passive income ini memang keinginan atau impian para leader, para mitra distributor supaya apa? Pekerjaannya mendapatkan hasil yang maksimal. Kok bisa passive income? Tetapi pakai syarat atau tidak? Nah, masing-masing perusahaan multilevel memiliki aturan tersendiri. Ya. Tetapi inilah sebenarnya yang direct selling atau multilevel melakukan penjualan produknya melalui mitra usaha, sehingga mitra usaha memasarkan produk tersebut baik melalui prospek maupun mencari kalau kita sebut leader to leader, ya kan? Terus kemudian leader to seller ataupun leader to customer. Nah, itu terserah para leadernya untuk bagaimana mencari market yang mereka miliki. Nah, benefit dari direct selling atau multi level memang yang paling diinginkan adalah passive income. Tentunya, kalau mungkin belum ada passive income, ada namanya bonus-bonus jaringan. Ya, di sini ada bonus mungkin eh, jalan-jalan atau bonus apapun ya kan, mungkin bonus disebut bonus leveling generasi, bonus peringkat itu yang didapatkan dari benefit kalau mengikuti direct selling atau MLM. Nah, tentunya ini yang membuat bisnis multi level itu berbeda, yaitu mendapatkan penghargaan ya. Ada recognition day ya untuk para mitra usaha leaders yang sudah mencapai prestasi tertentu. Nah, ini membuat hidup menjadi lebih hidup. Ya, ini adalah keunggulan dari direct selling atau multi level. Nah, kelemahan dari direct selling atau multi level seiring dengan berkembangnya zaman, ya, pada akhirnya, pada akhirnya semua leader, semua penjual, ya, itu akan dalam suatu jaringan itu akan menemui masalah yang sama, yaitu kekurangan database. Ya, kalau mau mendapatkan eh, prospek atau leader baru, pertama cari leader yang pengalaman supaya jaringannya bisa cepat. Yang kedua, bentuk leader untuk supaya dari yang non leader jadi leader. Nah, itu perlu waktu. Nah, tetapi menurut pengamatan saya, dalam suatu bisnis multi level, lebih banyak jaringan penjual ya dibandingkan leader itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tidak ada yang salah dalam suatu jaringan memiliki penjual, ya kan, dan juga membentuk leader. Tetapi komposisinya nggak boleh jomplang. Nah, berapa komposisi yang paling tepat? Tidak ada angka yang bisa membuat ini menjadi pola yang baku, tidak ada. Ya, intinya adalah kelebihan kekurangan di sistem direct selling atau multi level tentunya ada. Ya, salah satunya
kekurangan database atau bahkan lebih parahnya lagi kehabisan database. Ya, penjual kehabisan database untuk ke konsumennya, ya kan? Kemudian leader kekurangan database untuk supaya orang bisa dia rekrut. Nah, ini jadi masalah. Mesti cari terus, cari terus. Nah, kalau ngomong cari terus, biar nanti apa masalahnya? Masalahnya biaya operasionalnya besar. Ya, oke. Ini buat leader-leader yang berpengalaman tentunya paham apa yang saya ucapkan. Sekarang kita lihat tentang reseller. Ya, reseller ini sedang dapat yang namanya trennya. Trennya sedang naik reseller. Kenapa trennya naik? Karena ternyata reseller ini eh, cukup untuk supaya punya stok, kemudian diberikan privilege oleh perusahaan produk tersebut untuk mendapatkan konsumen. Nah, bagaimana ceritanya? Contoh, ini adalah perusahaan yang memiliki produk, kemudian eh, mencari reseller, dan kemudian seandainya Bapak Ibu menjadi reseller yang sudah tahu tentang produk-produk yang dipasarkan secara reseller. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang tidak melakukan penjualan langsung, tetapi konsumennya didapat dari perusahaan yang melakukan iklan, melakukan edukasi kepada konsumen. Nah, waktu konsumen itu tertarik, mereka akan mencari para reseller yang sudah terdata, ya. Kalau di sosial media itu biasanya ada yang namanya landing page atau website official dari perusahaan. Nah, tinggal nanti konsumen tersebut menghubungi reseller yang namanya atau nama tokonya atau ya nomor WA ada di situ. Nah, akhirnya Pak reseller merasa dia memiliki eh, pasif konsumen, ya, pasif income. Jadi mereka hanya pasif, ya, mereka tunggu konsumen dari perusahaan yang melakukan iklan dan kemudian mereka mendapatkan konsumen tersebut. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya para reseller itu sebenarnya sederhana. Mereka mendapatkan diskon langsung. Jadi, contoh, saya mau beli produk 5, diskonnya berapa? 10%. Oke. Kalau saya beli produk 10, diskonnya berapa? 15%. Kalau saya beli 20, diskonnya 20%. Nah, diskon di depan itulah keuntungannya mereka. Ya. Dan kemudian konsumennya dicarikan oleh perusahaan yang melakukan iklan kepada konsumen. Oke. Nah, berikutnya apa? Berikutnya memang iklan tersebut kuncinya adalah perusahaan reseller tersebut melakukan iklan tentang produknya, mereka branding produk mereka sendiri, dan kemudian mereka membuat konten yang menarik, ya, sesuai dengan kebutuhan customer, dan kemudian mereka melakukan advertising, ya, melakukan iklan kepada konsumen. Dan ini ternyata Bapak Ibu sudah menjadi tren, ya. Nah, bagaimana dengan Censora? Ya. Kelebihan dari reseller ini adalah sistem reseller ini duduk diem bisa dapetin konsumen, ya, duduk manis diem bisa dapetin konsumen, tetapi ya yang jadi masalah tidak akan pernah sebesar pendapatannya lewat sistem direct selling atau multi level marketing. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, ini akan sangat tergantung dengan konsumen yang harus dilayani. Nah, sedangkan Bapak Ibu kalau di eh, polanya konsumen, mereka melakukan komunikasi ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jawabnya tidak cepat, maka mereka akan segera cepat cari reseller yang lain yang ada di landing page yang ada di dekat domisili si konsumen tersebut. Nah, itu salah satu kelemahan. Nah, tetapi kelebihannya dari perusahaan melakukan iklan ini adalah database-nya tidak terbatas. Ya, selama perusahaan melakukan iklan ke konsumen, itu database yang ada di Indonesia ini bisa lebih memungkinkan untuk didatangkan kepada para
reseller tersebut. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan Censora? Singkatnya seperti ini, Bapak Ibu. Sepengetahuan saya, mungkin belum ada atau mohon maaf kalau saya salah karena mungkin saya belum tahu, ya kan? Untuk penggabungan keuntungan dari sistem direct selling dan juga reseller. Ya. Dan itu mungkin kalau toh ada, biasanya itu dipisah. Ada plan A, ada plan B. Ya, yang reseller sendiri dan kemudian yang melakukan MLM itu sendiri. Nah, biasanya orang akan melakukan, saya mendingan mana uang yang besar, ya udah, dia akan melakukan eh, plan A atau plan B. Nah, kalau di Censora seperti apa? Nah, di Censora adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ada produk-produk dari Censora, tentunya produk-produknya sudah diriset, ini segmentasi marketnya juga besar, ya. Dan kemudian karena perusahaan Censora, PTLS Censora ini adalah perusahaan direct selling, ya multi level marketing. Jadi perlu diingat kita bukan perusahaan reseller. Kita adalah perusahaan multi level marketing, tetapi menggabungkan kebaikan dari sistem reseller masuk ke sistem multi level marketing. Oke. Nah, member tersebut, membernya Censora, contoh Bapak Ibu melakukan prospek, ya. Nah, prospeknya di sini bisa Bapak Ibu memprospek orang yang bukan reseller ataupun reseller ataupun kedua-duanya. Seandainya kiri dan kanan tersebut adalah para reseller, Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan bonus sponsor, ya kan? Dan juga masih bisa mendapatkan bonus pairing. Nah, ini yang menjadi konsep pola yang menarik untuk sistem di Sensora. Dan kemudian, kalau ternyata para reseller tersebut barangnya habis, ya kan? Dan kemudian lakukan repeat order, Bapak Ibu akan terus mendapatkan bonus pairing ini tanpa berkesudahan. Ya, makanya meskipun Bapak Ibu di Censora ini bukan jadi reseller, tetapi merekrut di sebelah kiri dan kanannya adalah reseller, tetap aja Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya passive income. Nah, Bapak Ibu, kendalanya di sistem multi level kan masalah yang terjadi adalah kekurangan database. Nah, perusahaan membantu melakukan promosi iklan, edukasi produk-produknya langsung ke konsumen supaya apa? Supaya Bapak Ibu mendapatkan konsumen baru dan prospek yang baru. Nah, silahkan diolah. Konsumen ini mau dijadikan loyal konsumen atau mungkin upgrade menjadi reseller, atau resellernya ada sistem reseller get reseller, ya kan? Itu namanya new prospect, ya. Dan sistem iklan melalui digital marketing ini ternyata Bapak Ibu bisa dilakukan untuk mencari leader atau orang-orang yang senang melakukan bisnis multi level marketing. Jadi Bapak Ibu, di Censora kita akan lakukan sistem hybrid seperti ini. Nah, benefitnya apa? Benefitnya tentunya passive income. Ya, passive income-nya bisa besar, ya kan? Nah, bonus jaringan tentunya. Diskon. Berarti apa? Ini untuk para reseller. Jadi ini namanya penggabungan. Dan juga database yang dibantu oleh perusahaan yang diberikan kepada mitra reseller maupun leader-leader di Censora. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kelebihan ya dari sistemnya Censora. Jadi, apa yang baik di sistem reseller yaitu apa? Perusahaan melakukan branding produknya dan kemudian mengedukasi produknya ke konsumen, konsumen akan mencari ke para resellernya. Oke. Nah, kalau berikutnya MLM, MLM itu luar biasa dengan modal yang kecil dan kemudian eh, melakukan prospecting, ya minimum kaki kiri atau tim kiri tim kanan berjalan, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya passive income. Nah, ini digabung Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi semua kebaikan dari sistem direct selling dan juga eh,
reseller itu ada semua di Censora. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran buat Bapak Ibu yang baru, Censora ini seperti apa sih? Nah, Censora ini adalah sebuah perusahaan network marketing, ya, dan kita memasarkan produk-produk yang berkualitas tentunya. Dan Bapak Ibu, kita ingin supaya produk-produk ini membantu supaya memberikan dampak, memberikan khasiat, efek terapeutik kesembuhan yang bermanfaat untuk para masyarakat Indonesia. Nah, kenapa pilih Censora? Karena produk-produk kita itu diproduksi dari pabrik dengan standarisasi internasional. Ya. Dan juga kita punya sistem hybrid marketing plan. Kantornya ada di Gedung Graha SA di Jalan Raya Gubeng di tengah kota Surabaya. Nah, ini ada legalitas Censora, ya kita aman, tenang, nyaman menjalankan bisnis bersama Censora karena kita sudah 100% legal, ya. Dan ini adalah visi, dan yang paling penting adalah ownernya Bapak Ibu perlu tahu, ya. Kalau ternyata ownernya belum pengalaman, modalnya mungkin sangat terbatas, dan kemudian eh, tidak tahu bagaimana memperlakukan mitra usahanya dengan baik, problem. Nah, kita lihat sekarang profil owner dari Censora sekaligus CEO dari Censora, yaitu Ibu Chen Maria. Beliau ini adalah eh, seorang yang luar biasa, memiliki perusahaan, salah satunya adalah PT Timur Megastil, sebuah pabrik mur dan baut yang terbesar di Indonesia dan yang sudah berdiri sejak tahun 1977 dan juga menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Luar biasa ya. Tidak hanya beliau piawai dalam berbisnis, tetapi beliau juga sebagai founder dan presiden dari Power of True Love. Ini adalah sebuah komunitas bakti sosial, ya. Beliau memiliki hati yang eh, baik, ya, murah hati karena mau berbagi, dan Bapak Ibu, ini yang paling penting. Kebaikan beliau, ya kan, kemudian dimanifestasikan dalam bisnis. Nah, berdirilah, terbentuklah adalah Censora. Ya, jadi Bapak Ibu, ini bisnis network marketing itu bisnis dengan hati. Ya, ini adalah people business. Kita tahu bahwa kalau ownernya tidak memiliki karakter yang baik, biasanya produknya sebagus apapun, sistemnya sebagus apapun, itu tidak akan membuat para mitra usahanya itu betah. Jadi Bapak Ibu perlu mengenal lebih lanjut tentang profil dari owner Censora, ya. Kalau mau tahu tentang beliau, silakan hadir di opening kantor Censora tanggal 31 Agustus jam 12 siang hari Sabtu di Surabaya, ya, di ballroom, ya. Kita lantai 3 kantornya, tetapi sebelum itu kita akan ada acara soft launching di ballroom di Gedung Graha SA, ya. Itu letaknya di lobi. Nanti Bapak Ibu bisa sama-sama, ya, bertemu dengan beliau, dan Bapak Ibu, kita juga akan ada banyak door prize, ya, senilai puluhan juta, dan juga siapa yang hadir yang punya tiket, dan tiketnya saya kayaknya tinggal cuma puluhan ya dari sekian ratus yang sudah uh, sold out, ya. Bapak Ibu cukup membeli tiket 100.000 dapat apa aja, makan sepuasnya, ya kan, maksudnya ya sekenyangnya, karena yang hadir itu didobelin makanannya, ya, luar biasa ya. Memang eh, kita mau supaya acara ini berkesan buat Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu akan mendapatkan sampel produk senilai 1 juta lebih, ya, produk-produk dari Censora. Berikutnya lagi, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize dan coba produk gratis di sana. Dan Bapak Ibu, acara ini diliput oleh eh, kurang lebih 20 media massa, termasuk TV lokal di eh, Jawa Timur, di Surabaya. Dan Bapak Ibu, yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa langsung bertemu dengan owner Censora, CEO Censora, Ibu Chen Maria. Oke,
Nah, ini adalah manajemen sensora, ya. Ada Ibu Valentine, ada Jessica, dan tentunya ada saya. Nah, apa yang membuat produk sensora berbeda? Seperti yang saya kemukakan tadi, kita memiliki standar pabrikan untuk produk-produk yang berkualitas tinggi, yang standarnya sudah ada FDA, GMP, HACCP, dan lain sebagainya. Dan juga produk sensora ini dibuat dengan ekstraksi suhu rendah, ya supaya apa? Supaya tidak merusak zat aktif yang terkandung di herbal atau bahan-bahan yang berkualitas tinggi yang memiliki efek terapeutik atau efek penyembuhan buat kita. Nah, kita juga memiliki teknologi liposomal. Maksudnya apa ini liposomal itu teknologi terbaru yang untuk penyerapan produknya tidak dapat rusak di lambung, tetapi tetap terserap sempurna saat uh, melewati lambung, ya meskipun kena asam lambung, dia akan bertahan sampai terserap di usus halus. Nah, ini bicara tentang produk-produknya. Jadi produk Censora ini salah satunya andalannya adalah mengandung albumin, ya kan, dan memiliki banyak bahan aktif yang diracik khusus itu untuk kesehatan, untuk proses penyembuhan, untuk imunitas, ya, dan untuk masalah-masalah kesehatan di tubuh kita. Nah, setiap bahan baku kita ya sudah ada kalau kita bicara ngomong tentang apakah albumin bisa berfungsi untuk membantu penyembuhan tertentu, ada jurnal-jurnalnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan file presentasi ini, minta kepada para pengundang Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi produk Censora ya untuk semua organ tubuh kita ada bahan aktif yang memang berguna dan sudah ada referensinya, ada daftar pustakanya, propertinya, ada juga jurnal medisnya. Ya, untuk sirkulasi darah, untuk jantung, pembuluh darah, ginjal, kita juga ada aktif komponnya, bahan aktifnya, ya referensinya ada, uji klinisnya juga ada. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, produk-produknya apa saja ya? Kita juga punya produk untuk vitalitas ada, untuk supaya stem sel kita juga lebih aktif ya. Dan juga Bapak Ibu, kita memiliki produk-produk yang coming soon akan datang ini memang segmentasinya juga sangat dibutuhkan ya. Segmentasinya besar. Nanti saya akan jelaskan. Oke, produk yang pertama kita ada namanya Jinsei. Jinsei ini artinya dalam bahasa Jepang kehidupan. Ya, memiliki tiga eh, bahan baku utama yaitu Canastriata. Ini namanya ikan gabus ya. Dari ekstrak ikan gabus ada ekstrak Moringa oleifera, ada juga Curcuma santorisa, ini temulawak. Nah, kalau ikan gabus ini memang untuk supaya berfungsi sebagai transporter. Albumin yang ada dalam ikan gabus ini memang bisa untuk mempercepat penyembuhan luka. Ya, kalau ekstrak daun kelor ini memang disebut sebagai daun ajaib ya, maksudnya pohon ajaib, miracle of tree ya. Karena apa? Karena manfaatnya banyak sekali ya untuk antiinflamasi, untuk antioksidan. Nah, kalau untuk temulawak ini memang untuk memulihkan fungsi liver kita, hati kita sebagai hepatoprotektor. Nah, manfaat ginseng ini memang bisa untuk makanan sel, membentuk jaringan sel baru, menutrisi dan meningkatkan kadar albumin dalam darah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ada dua sediaan. Pertama yang kapsul, isi 30 kapsul, dan juga ada yang liquid. Ya, kalau ginseng yang kapsul itu adalah 300 miligram untuk yang kapsul, untuk ekstrak ikan gabusnya. Kalau Moringa oleifera itu untuk yang kapsulnya 100 miligram. Sama dengan ekstrak temulawak, isinya adalah 100 miligram. Tetapi kalau untuk yang liquid, ya ini adalah 20 kali lipat dari ginseng yang kapsul. Jadi memang lebih instan efeknya. Dan juga Bapak Ibu nggak usah khawatir karena eh, kalau ngomong bicara tentang albumin dari ikan gabus kan biasanya amis. Ini nggak ada amis-amisnya sama sekali ya. Kita sudah menggunakan teknologi ekstraksi yang sedemikian rupa
sehingga Bapak Ibu bisa mengkonsumsinya dengan nyaman. Oke, produk yang berikutnya adalah Kansetsu. Kansetsu itu artinya persendian, ya. Nah, ini memang bagus sekali untuk mengatasi penyakit persendian, mempercepat penyembuhan luka, kulit kita bisa lebih kenyal dan halus, menguatkan tulang dan mencegah tumor dan kanker. Dari mana manfaat itu? Bahan bakunya apa? Dari ekstrak ikan gabus 250 mg dan juga dari ekstrak teripang emas. Ya. Produk berikutnya ini adalah untuk stamina vitalitas untuk pria maupun wanita. Ya, terdiri dari 5 racikan bahan herbal yaitu pasak bumi, perwoceng, tribulus, biji pinang dan juga jahe. Fungsinya, fungsinya ini tentunya eh, untuk menjaga melancarkan peredaran darah, ya, menjaga staminanya kita, juga menambah dan eh, maksimalkan lah untuk supaya fungsi seksual kita menjadi optimal, ya. Nah, ada kalau yang Ninso ini bentuknya kapsul, tetapi kalau untuk minuman serbuknya kita ada, ya, namanya Yorokobi. Yorokobi ini artinya kesenangan. Kalau Ninso tadi itu artinya membara, ya. Jadi ini fungsinya sama, tetapi Bapak Ibu cara sediaannya berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau punya kopi, ya, tiba-tiba mungkin teman datang gitu, Bapak minum kopi, tiba-tiba beberapa hari kemudian atau besoknya ditanya, loh, bro, saya dikasih apa nih? Kenapa? Loh, kok nggak kayak malam-malam sebelumnya bersama pasangan? Nah, udah pasti gara-gara efek dari Eurokobi. Jadi kalau ada orang Indonesia kalau dikasih kapsul kesannya kayak obat. Tetapi kalau kopi, nah ini kesannya memang minuman. Orang Indonesia senang sekali minum kopi, ya. Teman saya pakai sistem reseller, ini kopi-kopi jenis seperti ini itu bisa 1 bulan itu jutaan saset lakunya. Luar biasa ya. Padahal bukan multi level. Nah, oke. Berikutnya kita ada coming soon, yaitu produk untuk anak-anak. Tetapi bisa juga untuk eh, papa, mamanya, atau kita semua. Karena apa? Fungsinya ini adalah untuk supaya eh, menjaga kesehatan mata kita, ya, dari radiasi eh, gadget, dari radiasi yang mungkin handphone. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang namanya luteinnya, zeaxanthinnya, ya, spirulina biru juga untuk antioksidan dari picosanin yang kuat dari censora. Oke, sebentar. Ini internet saya. Oke, tadi bicara tentang pion-pion. Nah, pion-pion ini saya akan share lagi ya Bapak Ibu. Oke. Jadi produk kita Bapak Ibu, yang pion-pion ini kemungkinan besar bulan Oktober kita sudah bisa dapatkan, ya. Ini kita sedang menunggu menunggu percetakannya. BPOM-nya kita sudah ada, tetapi urusan percetakannya memang perlu waktu kurang lebih 1 bulan lebih, ya, untuk kemasan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini menarik. Kita siapkan untuk produk yang eh, untuk orang yang perlu kesembuhan, ya. Ya. Kita punya produk untuk lifestyle, buat eh, minum-minum kopi, buat papanya, buat hanya ibu bapaknya bisa. Tetapi kita juga untuk anak-anak juga ada, ya, seperti pion-pion. Tapi kemasannya, maaf, sediaannya ini bukan kapsul atau minuman serbuk, ya, tetapi bentuknya jelly seperti yang ungu, ya. Ini warna ungu, itu bentuknya jelly Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan sangat suka sekali untuk makan ini. Ya, rasanya nanti Bapak Ibu di tanggal 31 Agustus kalau datang ke kantor akan diberikan produk ini dan itu akan free. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan free.
Sebentar, ini saya kelempar lagi. Eh, kalau boleh, eh, tim bisa untuk share screen supaya nggak terhambat. Bisa, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, nggak tolong share screen ya. Jadi Bapak Ibu kita siapkan produk-produk yang segmentasinya memang untuk orang eh, yang memang perlu masalah untuk penyembuhan, contoh untuk sendi, terus kemudian untuk eh, masalah diabetes kita ada ya produk Jinsei, Kansetsu kita ada. Tapi untuk lifestyle kita juga ada yang produk untuk mungkin laki-laki lebih banyak, yaitu apa? Yaitu kopi, ada Nenso seperti itu. Nah, kita juga ada produk untuk anak-anak dan kita juga ada produk untuk yang namanya eh, para wanita ya. Kita akan launching produk namanya Kakoi. Kakoi ini artinya keren ya. Ini membuat kulit kita bisa glowing karena mengandung high kolagen, juga glutathione dan juga ada eh, bahan-bahan yang lain yang diracik khusus dan ini bentuknya adalah gel. Gel itu eh, jadi kemasannya bentuk botol ya unik dan kemudian kita tinggal sobek dan kemudian kita tinggal minum. Bentuknya bukan jelly seperti pion-pion, tetapi bentuknya gel. Nah, ini pun bisa Bapak Ibu akan eh, coba saat tanggal 31 Agustus. Jadi Bapak Ibu bisa coba Yoro kopinya, ya kan, bagaimana rasanya. Saya sudah coba, enak. Efeknya juga oke, ya kan. Dan kita juga ngecek ya di 103 turunan bahan kimia obat. Nah, kita pastikan itu free. Nah, jadi hal-hal tersebut untuk memberikan keamanan, kenyamanan buat para mitra konsumen yang ada di eh, memakai atau mengkonsumsi produk-produk Censora. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa hadir ya tanggal 31 Agustus karena apa? Karena tempatnya terbatas. Kalau nggak salah dari 400 tiket sekarang tinggal mungkin setahu saya tinggal berapa ya? 50 kalau nggak salah ya Jess ya. Malah lebih kurang Bapak Ibu. Jadi Betul, Pak. jangan, Kurang ah, dari kenapa? 100. Kurang, kurang dari ya anggap Jess baik masih kurang dari 100. Tapi Bapak Ibu, ini dipastikan akan menjadi momentum bersejarah buat kita semua dan kita baru akan memulai ya. Produk-produk kita akan selalu dikembangkan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Dan tentunya kita akan menggunakan sistem yang namanya eh, baik multi level marketing secara offline maupun digital marketing secara online. Dan kombinasi ini akan memberikan Bapak Ibu new prospect, new customer, dan ini akan membuat passive income itu terjadinya potensinya begitu besar. Oke, lanjut. Ini Kakoi. Nah, ini adalah price list-nya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan slide presentasi ini, minta kepada para pengundang. Lanjut. Next. Nah, ini marketing plan-nya. Bapak Ibu, marketing plan-nya sebenarnya simpel. Ya, hari ini kita tidak sedang membedah marketing plan dari Censora. Tetapi kita eh, untuk bergabung dengan Censora itu sangat sederhana. Oke, next. Nah, kita ada yang namanya eh, paket starter, silver, gold, dan juga platinum. Nah, paket starter ini hanya membeli satu produk senilai 575.000 sudah menjadi mitra usahanya Censora. Ya, bisa juga upgrade tanpa batas waktu menjadi silver. Bisa langsung silver ini langsung beli sejumlah eh, nilainya 3.000 BV.
atau 3 juta rupiah. Ya. Dan bisa juga upgrade selisihnya aja tanpa batas waktu, bisa ke gold atau langsung juga. Dan bisa paling tinggi paketnya itu adalah platinum. Nah, Bapak Ibu, tentunya makin tinggi paket-paketnya dari starter, silver, gold, platinum, yang paling tinggi potensi pendapatannya yaitu platinum. Contohnya, bonus sponsornya starter itu adalah 10%. Bonus sponsornya silver itu 12%. Bonus sponsornya gold 15%. Dan yang paling tinggi adalah platinum 18%. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada yang di starter dan juga yang di silver itu ada paket mitra reseller yang starter dan juga ada mitra reseller yang silver. Nanti akan saya jelaskan. Next slide. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kombinasi ya sistem hybrid dari Censora. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya para leader kadang-kadang memprospek seseorang kemudian dia nggak mau MLM. Mungkin karena belum tahu, karena anti, karena trauma, saya tidak tahu, ya kan? Tapi kemudian dia cocok dengan produknya, tetapi dia seneng berjualan. Nah, tawarkan paket resellernya. Nah, ini membuat kita memiliki kesempatan untuk supaya apa? Kalau dia nggak mau MLM, kita bisa tawarkan reseller. Nah, reseller keuntungannya seperti apa? Keuntungannya banyak Bapak Ibu, ya. Karena apa? Dengan edukasi, dengan iklan promosi yang diberikan oleh perusahaan, oleh Censora, yang mengedukasi merek produk-produk Censora sendiri ke masyarakat. Nah, maka kita harapkan repeat order konsumen itu tinggi kepada para reseller. Nah, kalau para reseller mendapatkan omset yang besar, tentunya ini akan memberikan kontribusi yang memberikan bonus, baik itu bonus sponsor maupun pasangan kepada para leader di atasnya. Nah, ini kan sangat menarik ya. Jadi kalau ada repeat order, udah nggak bicara tentang plan B atau plan repeat order yang mungkin beda plannya, tetapi dijadikan satu di plan joint. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keuntungan-keuntungan menjadi membernya Censora. Nah, produk Censora ini banyak dibutuhkan. Yes, karena apa? Karena seperti tadi, anak-anak kalau kita lihat hampir mungkin bukan puluhan juta, lebih dari puluhan juta mungkin kalau ada anak-anak mungkin oke deh, anggapnya puluhan juta. Kenapa ngomong puluhan juta? Karena kalau kita punya konsumen 1 juta aja anak-anak, wah itu bonusnya kita berapa besar itu. Nah, Bapak Ibu, anak-anak nggak bisa lepas, bahkan kita mungkin nggak bisa lepas dari handphone. Sehingga mata kita sering bermasalah, ya kan? Termasuk saya sudah pakai kacamata, dan kalau kacamata saya lepas, saya mungkin buram. Nah, saya jarang minum vitamin A. Nah, sekarang di produk Sensora saya bisa minum. Loh, Pak, itu buat anak-anak. Memang untuk anak-anak diutamakan, tapi vitaminnya boleh buat orang dewasa. Nah, Bapak Ibu, produk sensor ini memang banyak dibutuhkan. Terus anak-anak paling sulit makan sayur ataupun buah. Di produk pion-pion itu ada serat yang tinggi dan juga pengganti nutrisi vitamin dari buah dan sayur yang mungkin anak-anak nggak suka. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan uh, produk pion-pion ini kepada anak-anak. Nah, karena rasa dan cara konsumsinya yang enak, ya kan, bentuknya jelly, ini anak-anak bukan merasa seperti obat. Jadi makan terus, nanti ditaruh di kulkas, dimakan, wah, bisa sehari mungkin habis beberapa. Nah, berarti apa? Repeat ordernya kan pasti tinggi. Nah, oke, ini contohnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita berbicara tentang keuntungan mitra reseller. Nah, setelah itu, bagi para mitra reseller, ini keuntungan lagi. Informasi nama atau toko atau nomor teleponnya itu ditaruh di website resminya perusahaan atau di landing page, dan inilah yang diiklankan ke konsumen. Jadi Bapak Ibu, konsumen akan mencari Bapak Ibu, otomatis akan menambah database dari para reseller. Pertama, database-nya tentunya apa? Konsumen, tetapi konsumen juga bisa ditingkatkan nanti menjadi loyal konsumen dan juga menjadi reseller juga, karena kita ada program reseller get reseller. Nah, ada namanya
poin-poin reward buat reseller itu. Orang yang join reseller itu ada poin rewardnya, ya. Jadi poin rewardnya di dikumpulkan. Ini sebenarnya gini, reseller itu, contoh reseller yang starter itu ada 1 poin. Kalau reseller yang silver itu ada 2 poin reward. Nah, siapa yang mendapatkan 1 atau 2 poin reward ini? Kalau itu dikumpulkan, itu adalah upline-nya. Ya, poin reward ini adalah memberikan poin untuk yang di atas atasnya. Berapapun banyak yang di atas, itu tetap mendapatkan poinnya. Kalau terjadi 15 poin kiri dan kanan, itu Bapak Ibu akan mendapatkan reward jalan-jalan gratis ke luar negeri. Senilai, nanti saya akan jelaskan di tanggal 31 Agustus gitu ya. Oke, tapi saya mau bocorin nanti ini benar-benar perjalanan pertama, sudah pasti perjalanan luar negerinya pasti menyenangkan ya. Nggak dikit-dikit mungkin jadi bayar. Dikit-dikit ini enggak. Ini pasti berkelas ya. Oke, lanjut. Oke, ini adalah namanya sponsor. Oke, sistem reseller itu Bapak Ibu, saya sudah kirim ke grup, jadi ke para founder. Pasti Bapak Ibu sudah terima flyer-flyer, ada reseller starter itu berapa diskonnya, 15%, reseller silver itu 25%, tetapi masih juga bisa merekrut para reseller. Bapak Ibu kalau sudah jadi reseller, Bapak Ibu rekrut aja reseller yang di teman Bapak Ibu yang di luar pulau satu, terus kemudian di dalam kota satu, terus ternyata mereka melakukan mau, dan kemudian mereka melakukan juga perekrutan reseller. Meskipun mereka nggak melakukan perekrutan reseller, tetap aja waktu mereka repeat order, Bapak Ibu akan tetap dapat bonus sponsornya terus menerus, dan juga dapat bonus pairingnya terus menerus. Ini yang menarik. Nah, di sistem Censora ini digabung ya. Jadi ini sistem reseller dan sistem MLM-nya digabung. Jadi nggak usah bingung. Ya, sistemnya sudah bisa melakukan itu. Nah, kita juga ada bonus pas up sponsor. Pas up sponsor itu maksudnya apa? Bapak Ibu, contoh platinum. Pak, reseller bisa nggak untuk jadi platinum? Bisa. Belanja aja. Jadi gini, reseller otomatis jadi membernya Censora. Tetapi member Censora yang nggak ngambil paket reseller, nggak kan sebagai reseller. Kelebihannya apa reseller? Namanya ditaruh di websitenya perusahaan yang diiklankan dan dibatasi. Jadi nama reseller yang ada di website itu dibatasi Bapak Ibu. Jadi siapa cepat dia dapat. Contoh daerah Cinere ya kan, di rumah salah satu founder kita. Itu hanya perlu 10 reseller. Nah, meskipun Bapak Ibu ada uang dan mau, kalau ternyata sudah ada 10 di Cinere, sudah nggak bisa lagi untuk namanya masuk di website. Kecuali 10 itu salah satunya ada yang mungkin tidak mau lagi jadi reseller. Maka akan ada waiting list. Namanya Bapak Ibu akan menjadi ditaruh di landing page. Nanti saya akan jelaskan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Oke, ini ada bonus pas up sponsor ya. Terus lanjut, next. Nah, ini pairing-pairingnya. Pairing-pairingnya ini eh, sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, pairing-pairingnya ini dari starter sampai platinum potensinya berbeda. Contoh, ya kalau starter itu 15 juta per bulan atau 500 ribu per hari, ya yang paling tinggi adalah platinum. Ya, itu adalah 15 juta per hari atau 450 juta per bulan. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah potensi bonus pairingnya saja. Ya, itu buat saya besar sekali ya. Karena apa? Karena kalau kita melakukan duplikasi platinum aja, sponsor 4 orang dalam 1 bulan, kemudian nggak usah sponsor lagi, ya bulan depan yang kita sponsorin 4 itu kita bantu untuk mencari 4 lagi. Dan kemudian bulan berikutnya terjadi duplikasi, maka bonus pairing kita pada bulan ke-6 sudah 1,8 juta. Loh Pak, tadi kan bonusnya platinum bahkan itu cuma 450 juta. Nah, kalau sistem ini terjadi, duplikasi ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan peringkat-peringkat secara otomatis. Next slide. Next slide. Nah, peringkat-peringkat otomatisnya adalah ada diamond, blue diamond,
red diamond, black diamond. Next slide. Nah, ini dia Bapak Ibu. Diamond itu sudah bukan lagi 450 juta per bulan, tetapi 600 juta per bulan. Blue diamond sudah bukan lagi 600 juta per bulan, tetapi lebih tinggi Bapak Ibu ya. Itu 900 juta per bulan. Red diamond sudah 1,2 miliar. Ya kan, kalau black diamond paling tinggi 1,5 miliar per bulan atau 50 juta per hari. Oke, next. Nah, sudah selesai. Jadi bonusnya di Censora itu cuma ada sponsor, pass up sponsor, pairing. Selesai. Nah, berikutnya adalah bonus yang namanya bonus repeat order. Bapak Ibu, bonus repeat order ini kalau ada member Bapak Ibu yang melakukan repeat order, itu dialihkan sistemnya ke plan B. Next slide. Nah, Bapak Ibu, ini biasanya tidak banyak dikejar oleh teman-teman mitra distributor di perusahaan MLM manapun. Ya, Bapak Ibu. Tetapi kita sudah mendapatkan solusi. Kalau ketemu penjual, senang jualan, senang jadi reseller, ini repeat ordernya sekarang seolah-olah plan repeat order yang sudah ada ini dipindahkan ke plan join. Jadi sudah bisa dapetin pairingnya kalau ada downline kita yang repeat order, sudah dapat sponsornya terus-menerus. Kalau dia belanja di akunnya dia yang 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 lama dan juga mendapatkan reward-reward. Ya karena apa? Di reseller ini mendapatkan poin-poin untuk rewardnya. Pak, ada nggak nanti eh, yang bukan reseller kemudian bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri? Nanti ada, ya nanti ada. Jadi Bapak Ibu itu namanya ngumpulin BV nanti. Periode tertentu dapat reward. Nah, tetapi ini semua akan diumumkan di 31 Agustus nanti Bapak Ibu. Jadi kita mulai startnya nanti adalah di 1 September. Oke. Nah, oke, next. Jadi Bapak Ibu di plan repeat order ini dari bonus-bonus yang kita terima itu disisihkan automatic cuma 10%. 10% maksimum satu box aja 575. Jadi bukan 10% dari total bonus terus dapetin produk semua. Tidak. Hanya 10% maksimum 575.000. Aduh, itu kan supaya Bapak Ibu bisa mencoba satu box produk aja. Ya, satu produk untuk konsumsi sendiri. Jadi ini undercuttingnya sangat jauh ya. Orang yang jual mau undercutting itu jauh ya. Karena apa? Yang bisa bikin undercutting itu kalau produknya 10% itu bentuknya produk semua. Jadi bayangkan Bapak Ibu bonusnya 1 miliar, produknya 10%, 100 juta. Tiap bulan seperti itu, ya pasti dibuang atau dijual dengan harga murah. Ya, jadi, tapi kita tidak melakukan sistem seperti itu. Oke, lanjut. Kalau ini terjadi auto maintenance-nya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus generasi sampai 15 generasi. Ya, jadi meskipun Bapak Ibu satu jalur yang jalan, kalau itu berdasarkan bonus sponsorisasi atau garis sponsorisasi, Bapak Ibu mendapatkan 3%, 3%, 2%, 1%, 1%, sampai 15 generasi. Ini kalau belanjanya satu produk. Kalau ada yang senang belanja banyak produk, ya ini akan menjadi sangat besar. Apalagi kalau terbentuk jaringan di plan join itu terjadi semuanya ada automatic maintenance dan semuanya eh, ada duplikasi. Contoh ini duplikasinya 3. Duplikasi 2 pun Bapak Ibu sudah dapatnya miliaran juga. Nah, jadi Bapak Ibu ini sebenarnya bonus di plan repeat order ini Bapak Ibu hanya fokusnya di plan A jalan, nanti di plan B-nya jalan sendiri. Oke, selain ini apalagi? Next slide. Nah, ada bonus peringkat. Jadi di sistemnya Sensora, sekali naik peringkat nggak turun-turun lagi. Nah, itu enak. Jadi kita bukan yoyo. Habis ini tahun ini kita diamond, tahun depan kita sudah jadi batu kali. Nggak kayak gitu. Sekali diamond tetap diamond. Warnanya yang berubah. Sekali diamond, ya kan tetap diamond selamanya. Mendapatkan 2%, dapat 2% dari omset di bawahnya kita yang belum diamond. Itu sudah bonus peringkat selamanya. Ini menarik kan? Nah, kalau mau lebih besar lagi 4%, itu mesti jadi Blue Diamond.
Mau lebih gede lagi 6%, itu mesti jadi red diamond. Mau lebih gede lagi, itu black diamond. Nah, kalau black diamond ketemu black diamond, kan break. Ya. Nah, saya cepat aja, tetapi nggak usah takut. Karena apa? Karena kalau black diamond ketemu black diamond, itu Bapak Ibu akan mendapatkan yang jauh lebih besar. Bukan dari omsetnya Bapak Ibu sendiri, tapi dari omsetnya perusahaan. Nah, ini dahsyat. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Contoh, eh, diamond ketemu yang belum diamond, itu makan selisihnya. Ya, dan seperti yang ada di slide. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah naik peringkat, Bapak Ibu sudah selesai targetnya. Tinggal menikmati hasilnya. Jadi nggak selamanya kerja, kerja, kerja terus. Ya, nggak selamanya peringkatnya naik turun kayak roller coaster. Ya, di sini sudah ada jaminan, sudah ada eh, kepastian. Ya, sekali naik peringkat sudah selesai. Jadi predikannya tetap eh, tetap ini, tetap selamanya sebagai diamond. Ya, oke. Tinggal warnanya aja yang dibedain ya, blue, red, atau black. Lanjut, next. Nah, ini dia Bapak Ibu, terakhir ya. Jadi ini yang penting dari semuanya, dukungan marketing offline maupun online. Jadi Sensora akan melakukan aktivitas marketing secara offline maupun online agar brand produknya Sensora ini dikenal masyarakat sehingga tentunya dapat meningkatkan penjualan dan database konsumen buat para reseller maupun para leader. Nah, ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kaget, kita akan bikin acaranya mungkin bukan namanya BOP, Business Opportunity Presentation, bukan. Tapi mungkin kita namanya eh, lebih akrab gitu, meet and greet. Nah, saat itu yang kita undang adalah para reseller, konsumen yang reseller tahu tujuannya apa. Acara tersebut akan bertemu konsumen. Konsumen mau datang karena apa? Karena akan mendapatkan produk yang lebih murah. Karena di situ akan terjadi upselling, akan terjadi loyal customer. Kan ada promo-promo acara tersebut untuk produk-produk. Customer happy aja, diundang oleh para reseller kan. Nah, reseller tahu konsumennya dari mana? Kan dari iklan yang perusahaan lakukan. Saat itu terjadi, konsumen datang, saat itu akan terjadi harapan bahwa konsumen ini mau membeli lebih banyak supaya reseller dapat keuntungan lebih besar. Tetapi saat acara meet and greet ini sebenarnya ini acaranya para leader. Saat di acara meet and greet itu akan ada acara recognition. Nah, saat recognition Bapak Ibu akan melihat bahwa saat itu terjadi emotional buying. Maksudnya apa? Atau emotional action. Emotional action ini beda dengan action ratio ya. Maksudnya gini, saya melakukan sesuatu karena saya berpikir panjang, detail. Saat terjadi pertemuan tersebut, bayangkan Bapak Ibu akan melihat ternyata dia dapat bonusnya besar, fee-nya besar. Caranya gimana? Itu akan ada cerita, ada testimoni. Kalau ngomong testimoni berarti konsumen akan lebih percaya dan akan membeli produk-produk yang mereka memang sudah tahu atau produk baru yang mungkin belum terima iklan mereka. Nah, tetapi yang menarik, saat konsumen tadinya mau cuma beli aja, tetapi ternyata melihat ada success story dari para reseller, kita harapkan konsumen ini meningkat, mau jadi reseller. Baik reseller sekalipun bisa melihat ternyata leader-leader MLM ini ya, menarik, bonusnya gede juga. Mereka tadinya cuma maunya jualan nungguin konsumen, sekarang mereka mau merekrut reseller lagi atau bahkan menjadi apa? Menjadi leader multi level. Nah, ini yang akan terjadi di ya Censora untuk di kemudian harinya. Jadi ini akan sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kalau reseller mungkin gini, saya nggak mau MLM. Oh, belum. Tetapi kalau ternyata dia senang ternyata kalau mau ke luar negeri, mesti ngerekrut punya ini ya, punya reseller dua aja, kiri dan kanan. Mereka akan merekrut kiri dan kanan reseller. Nah, kalau terjadi omset yang dari iklan dari perusahaan,
mendatangkan konsumen, reseller tersebut akan menerima reward jalan-jalan ke luar negeri. Betul ya? Tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu, reseller tersebut selain menerima reward, mendapatkan bonus referensi atau bonus sponsor. Meskipun dia nggak ngerti bonus MLM, udah nggak usah terlalu dijelasin detail mungkin. Tapi tiap hari dia kaget. Atau setiap repeat order para reseller tersebut, loh kok ada bonus yang ditransfer? Ada apa ini? Ternyata dia dapat bonus pairingnya Bapak Ibu. Nah, mungkin reseller nggak mau sistem MLM, tetapi tetap mau duitnya. Akhirnya berpikir gini, ternyata enak juga ya sistem di Censora. Ternyata MLM bukan seperti yang saya pikirkan, mungkin nggak bagus atau apa. Akhirnya kita harapkan para reseller tersebut merekrut reseller baru lagi dan menjadi akhirnya merekrut orang yang kita inginkan jadi leader. Nah, oke, seperti itu. Next slide. Nah, ini bicara tentang yang tadi, ya kan? Sensora melakukan perekrutan mitra usaha, ya, baik itu leader multi level maupun reseller, dan kemudian Sensora melakukan iklan kepada konsumen, ya, edukasi kepada konsumen, maka konsumen tersebut akan mencari mitra usaha reseller dan ataupun mitra usaha juga bisa memprospek, katakanlah memprospek, memfollow up konsumen menjadi loyal konsumen ataupun menjadi calon reseller. Nah, oke, next slide. Nah, ini ada promo-promo ya. Ini promo-promo yang sebelum konsep resellernya eh, disampaikan ya. Ada di plan repeat order ada beli dua gratis satu ya. Kemudian next slide ada juga setiap pembelian dua gratis satu ini ada poin-poinnya Bapak Ibu bisa dapetin ke Thailand juga dan juga mobil ya. Nah, Bapak Ibu ini masih sampai dengan Oktober masih ada waktu. Nah, next slide. Oke, ternyata sudah selesai. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Tetapi kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Saya akan buka untuk pertanyaan. Dan kalau ternyata uh, nanti kok pos ada mau memberikan pengumuman, silakan. Silakan, Ibu Jessica. Terima kasih Pak Silakan. Eko, luar biasa sekali pemaparannya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu kita akan ada sesi tanya jawab, betul kata Pak Eko. Jadi apabila ada pertanyaan silahkan, apabila tidak boleh ditanya. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, boleh ya Pak Eko kita foto terlebih dahulu ya untuk dokumen Silakan. malam hari ini. Wah, kebetulan ramai sekali hari ini Pak Eko. Oke, Censorian semua yang ada di sini mungkin boleh dibuka kameranya. Kita akan foto sebanyak 2 kali. Oke, silahkan Bapak dan Ibu dibuka kameranya. Saya akan hitung. Silahkan. Oke, selamat malam Bu Rut. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Oke, saya akan hitung ya. Di page yang pertama, 1, 2, 3. Oke, page yang kedua sekarang Bapak dan Ibu apabila yang belum buka kamera silahkan dibuka kameranya. 1, 2, dan 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu luar biasa sekali. Nah, saatnya kita sesi tanya jawab. Kebetulan di sini sudah ada pertanyaan Pak Eko dari Pak Antoni. Saya akan bacakan. Pak Eko mau tanya, untuk harga reseller itu apakah bisa stabil untuk harga jualnya? Tidak ada perang harga, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Antoni. Silahkan Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Antoni. Ini yang kita pasti akan jaga ya Pak Antoni. Jadi eh, kenapa harus terjadi perang harga kalau perusahaan bisa mendatangkan banyak konsumen? Ya, jadi orang tinggal tunggu konsumen kok. Ini contoh ya Pak Antoni. Nah, tetapi kalau terjadi ada reseller yang mungkin eh, melakukan undercutting atau cutting price, ya, tentunya kita sudah melakukan antisipasi. Tentunya salah satunya kita pasti take down dari landing page itu satu, dan kita stop
stop, nggak mau kasih produk lagi. Tetapi juga kita akan lakukan suspend untuk sistem. Ya, di sistem kita akan suspend. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa produk tersebut dari reseller yang mana? Nah, kita akan lakukan yang namanya tracking. Nah, tracking ini kita nggak bisa kasih tahu sekarang. Takutnya nanti ada tanda tertentu dihapus sama orang-orang yang memang sengaja nakal. Jadi nggak tahu itu ada di tanda kutip hologramnya kah, atau di barcode-nya, atau QR code-nya. Pasti nanti kita akan track salah satunya di situ. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, untuk mengantisipasi perang harga, ya kita akan lakukan take down, suspend, ya. Karena gini, suspendnya ini kenapa pakai suspend? Karena dia masuk juga di sistem multi levelnya para reseller ini, ya. Jadi ini praktis satu dua 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 saya sebutnya apa ya? Sekali dayung dua pulau terlewati. Jadi memang ini kelebihan yang sekarang di Censora bahwa eh, member itu bisa sekaligus jadi reseller. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada tiga. Kita suspend, kita take down dari landing page, dan kemudian kita stop pemberian produk ke mereka. Ya, kenapa? Pertama stop pemberian produk karena itu baru diduga. Contoh, ya kan, belum disuspend. Nah, kalau ternyata kita take down, itu ternyata dia memang oke, dia udah nggak mau lagi. Mungkin seperti itu ya. Kalau suspend itu sudah memang sudah ada bukti. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang akan kita lakukan. Semoga jawabannya bisa eh, membuat Pak Antoni ini terjawab pertanyaannya. Terima Thank you kasih Pak Antoni. jawabannya Pak Eko, luar biasa sekali. Pak Antoni semoga terjawab dan ini kebetulan Pak Antoni juga sudah komen. Oke Pak, thanks ya penjelasannya. Terima kasih juga Pak Antoni. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Pak Stanley, Pak Eko. Ini mau tanya Pak Eko, kalau reseller mau repeat order, apakah harus satu paket atau boleh per produk? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Stanley. Silahkan Pak Eko. Oke, sementara kita ada dua paket. Paket starter, paket silver. Nanti akan ada paket gold dan paket platinum. Tetapi kenapa belum ada dibuka gold dan platinum? Tentunya kita tahu kita produknya masih baru. Kalau Bapak Ibu stok banyak-banyak, ya kan? Kalau gold tentunya lebih banyak dan eh, keuntungannya lebih banyak lagi. Apalagi yang paket reseller yang platinum. Nah, tetapi kita nggak mau Bapak Ibu mungkin pusing ngelihat stoknya banyak, perputarannya mungkin belum banyak. Padahal kita nggak harapkan seperti itu. Nah, kita baru buka dua paket starter dan silver. Nah, paket starter ini memang Pak Stanley bisa pilih. Mau pakai starter, boleh. Diskonnya 15%. Kalau ternyata mulainya dari starter, ya udah diskonnya 15%. Nah, tetapi kalau ternyata, saya mau beli yang diskon yang lebih gede 25%. Berarti Pak Stanley, maaf, akan mengambil yang paket silver. Jadi nggak bisa beli satuan. Tapi Pak Antoni nggak usah khawatir, Pak Stanley nggak usah khawatir, produknya kita ini Bapak bisa pilih ya. Memang sementara ini kita akan iklankan yang kopi duluan ya. Tapi nanti kalau pion-pion keluar, kakoi keluar, kita akan iklankan juga ya. Nah, jadi kalau kayak gitu saya mau belinya yang kopi dulu tetapi nanti inden pion-pion dan kakoi. Boleh juga. Nah, seperti itu. Tapi saya sekarang sudah cocok dengan produk yang existing yang sudah ada sekarang. Bisa nggak? 10 produk untuk yang reseller, 5 produknya kopi, yang lainnya mungkin Jinsei, Nenso, atau Kansetsu. Boleh juga gitu. Nah, jadi memang paket bukan per produk, tetapi paket resellernya fleksibel pilih produknya. Dan Bapak Ibu, pengiriman eh, ke Jawa ya itu free ongkir. Tetapi kalau di luar Jawa ya termasuk Bali
Nah, itu ada subsidi ongkirnya. Nanti akan dijelaskan khusus kita bikin acara siapa yang mau reseller kita akan Zoom ya atau langsung tanya ke saya ataupun ke Bu Jessica juga bisa ya. Oke, semoga terjawab Pak Stanley. Ada tambahan, Pak? Boleh? Silakan Boleh, Pak. boleh. Pak, yang reseller kan boleh sebagai member juga ya, Sekaligus jadi member itu. sekaligus. Tapi kan reseller hanya sampai silver. Iya. Tapi kalau membernya bukan silver, starter atau lebih tinggi, itu yang dipakai yang mana, Pak? Oh, gini Pak Stanley. Jadi eh, sistem melihat orang posisi paket starter silver, gold, platinum dilihat dari BV-nya Pak Stanley ya. Jadi Pak Stanley kalau joinnya sekarang eh, paket silver itu BV-nya kan 3.000. Nah, ternyata Pak Stanley seminggu kemudian barangnya sudah habis, beli lagi paket silver. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dapat diskon 25% langsung. Betul ya, Pak? Nah, itu sistem akan melihatnya begini. User ID-nya Pak Stanley yang tadinya adalah eh, reseller silver, itu ditambah BV-nya jadi 3.000 plus 3.000, jadi 6.000. Nah, masih paketnya dihitungnya adalah silver. Tetapi sekali lagi belanja paket reseller silver, ibaratnya itu repeat order, Pak. Maka 6.000 BV tadi ditambah 3.000, maka paketnya Pak Stanley otomatis di sistem sudah dikenal sebagai gold. Nah, kalau belanja terus, repeat order terus, maka otomatis reseller tersebut posisinya bisa jadi platinum. Seperti itu Pak Stanley. Eh, enggak, Pak. Misalnya saya udah platinum, saya ambil Oke, reseller, misalnya starter. Nanti ya. perhitungan ke bonus pas up-nya gimana, Pak ya? Oke, maksudnya itu ya. Jadi gini, Pak Stanley sudah platinum kan sekarang. Pak Stanley anggap aja ambil yang starter. Itu Pak Stanley langsung sponsorin di titik Pak Stanley yang platinum. Nanti dari BV starter yang 1.500 itu, Pak Stanley akan mendapatkan bonus sponsor 18% dari 1.500 BV. Dan kemudian mendapat juga bonus pairingnya juga Pak Stanley. Seperti itu Pak Stanley. Enggak, maksudnya di bawah saya ada satu, dia seperti saya platinum dan ambil reseller starter. Saya masih Mm-mm. dapat, atau dia gold deh, gold tapi resellernya starter. Nah, Ya. yang diperhitungkan untuk saya bonus sponsornya yang goldnya atau yang starternya, Pak? Resellernya. BV yang baru masuk, Pak, tetap dapat. Jadi sistem itu melihat BV dan itu diperhitungkan jadi bonus. Ini ini mungkin harus ada digambarkan ya, Pak. Jadi eh, Pak Stanley Platinum, kemudian downline Pak Stanley Platinum atau Gold, Ya, kemudian betul. ada starter. Pak Stanley mau taruh di mana? Intinya gini Pak Stanley, sistem itu melihat BV-nya. Dan kalau BV sudah masuk di jaringan, sistem MLM-nya sudah berjalan, Pak. Jadi nggak ngelihat itu reseller starter atau nggak ngelihat reseller silver. Tapi BV yang masuk itu diperhitungkan sesuai dengan sistem MLM-nya. Ini supaya supaya gambaran sistem itu mengenalnya cuma BV, Pak. Status reseller dia nggak kenal. Oh, iya, iya. Eh, Eh, mungkin apa bisa bisa ya, menjawab, Pak, tadi? nanti Udah saya tenang. tanya upline saya deh. Oke, oke, oke. Tapi satu lagi, Pak. Boleh. Eh, kan tak boleh produk yang Tolong bukan, admin. Ya, silakan Pak Stanley. ya, kalau jadi reseller,
itu kan Iya. saya beli produk seperti ginseng dan lain-lain ya. Iya. Eh, itu saya boleh jual nggak Pak di nantinya di web atau hanya yang diiklankan saja yang dijual? Jadi gini, yang perusahaan iklankan adalah yang kopi sementara ini, Pak. Yang Yorokobi yang kita iklankan. Nah, kalau ternyata Pak Stanley punya stok produk selain Yorokobi, Pak Stanley mungkin bisa tawarkan ke konsumen tersebut secara pribadi. Pak, Ibu, ini selain Yorokobinya kita juga punya produk yang lain nih. Itu boleh, gitu Pak. Jadi, kenapa seperti itu? Karena BPOM yang sudah ready, sementara kopi. Yang lain kan kita menunggu P5-nya untuk merek kita yang baru, Pak. Ya, ya, oke, oke. Tapi nanti Ya, ada patokan harga kan, Pak ya? Jadi kita nggak bisa langsung potong berapa persen ke kan konsumen ya. iya. Patokan harganya itu patokan harga, sebenarnya patokan harga, eh, sementara kita tetap patokan harga member, Pak. Supaya, Oh, kan Pak Stanley sudah punya selisih 15% atau 25% untuk diskonto di depan kan, Pak? ya betul. Iya. Kalau kita pakai harga konsumen sendiri takut mungkin terlalu tinggi. Ya relatif ya Pak. Tetapi kita cukup harga member juga supaya apa? Supaya eh, ke konsumennya tidak terlalu tinggi harganya. Ya, ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Stanley. Ada Terima kasih pertanyaan Pak lain Eko lagi? dan Pak Stanley. Semoga terjawab ya Pak Stanley ya. Makasih Pak Eko. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Eko dari Bapak Kardiat. Saya akan bacakan ya Pak ya. Pak Eko, Ya, untuk undangan tanggal 31 itu berlaku untuk umum atau khusus member Sensora? Terus, berapa modal untuk jadi reseller dan apa sesuai dengan grade yang di multi levelnya? Terima kasih Pak Kardiat atas pertanyaannya. Silahkan iya. Pak Eko. Thank you Pak. Pertama, untuk umum ya. Untuk umum kita mau, eh, bukan eksklusif, tetapi memang ini untuk umum. Tapi tentunya tujuannya adalah supaya eh, calon undangan yang Bapak mau undang ini kan mau untuk menjadi salah satu dari tiga ini. Konsumenkah, kemudian resellerkah, atau mungkin menjadi leader ya untuk mengembangkan bisnis bersama-sama dengan Bapak. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, eh, reseller ini itu statusnya sama seperti yang di plan MLM. Jadi ada reseller reseller starter, berarti peringkat paketnya itu memang starter. Kalau reseller silver itu peringkatnya memang silver karena berdasarkan eh, BV, hitungannya seperti itu, Pak. Nah, keuntungan reseller namanya ditaruh dalam website resmi perusahaan dan kemudian perusahaan iklankan itu ke konsumen. Jadi kesempatannya mendapatkan konsumen dari iklan itu besar sekali. Nah, dan yang untuk jadi reseller di awal yang ada di website perusahaan itu sangat terbatas. Jadi memang dulu-duluan. Contoh, satu komplek nggak bisa lebih dari satu orang. Ya, ada radiusnya. Jadi, kalau ada orang yang mau tetap jadi reseller, bisa, tetapi nggak bisa masuk di website karena sudah penuh. Kalau udah penuh ya, jadi pakai sistemnya waiting list. Loh, kok boleh reseller dibuka banyak? Itu sama aja seperti kayak mobile stokis di MLM, Pak. Ya, mobile stokis boleh banyak. Karena kadang-kadang ada reseller. Oh, kalau kayak gitu ya udah deh. Saya tetap mau jadi reseller untuk dapetin diskon 25%, tetapi saya mau jualan sendiri. Apakah bisa? Bisa, ya. Tetapi kan konsumen tidak tahu Bapak Ibu menjadi reseller. Jadi Bapak Ibu eh,
kelebihan yang ada di website itu adalah dicarikan konsumen yang berpeluang untuk membeli produk Bapak Ibu. Sementara itu, semoga terjawab pertanyaannya, Pak. Iya Pak Eko, izin Ya, untuk besaran modal seandainya saya kan di leadernya saya kan grade-nya silver Pak Eko. Terus ya. itu modal berapa yang saya bisa jadi reseller itu? Terus untuk harga penjualan apakah sudah ditentukan oleh iklan yang ada gitu mungkin bagaimana Pak Eko? Mohon Oke, petunjuk. ya betul Pak. Maaf, saya ketinggalan jawabnya itu. Jadi Iya. modalnya ada dua paket reseller, Pak. Satu reseller starter itu pembelian 10 box kali 575.000. Ini asumsinya ya, Pak. 575.000 berarti kan 5.750.000. Tetapi Bapak tidak perlu bayar 5.750.000, tetapi sudah didiskon 15% langsung. Bapak hanya transfer ke kantor pusat itu 4.900.000 sekian. Nah, Bapak mendapatkan 15% langsung diskon di depan. Harganya sudah ditetapkan oleh perusahaan, contohnya ya 575.000 waktu yang diiklankan. Nah, kalau mau diskon yang lebih besar yaitu 25%, Bapak membeli 22 produk yang asumsi harganya 575.000 ya. Dan itu berarti 12.900.000 sekian. Nah, karena diskonnya adalah 25%, maka Bapak mendapatkan diskon dan kemudian dikurangi dari 12 juta lebih, itu Bapak hanya perlu transfer 9.400.000 sekian ke perusahaan. Jadi saat nanti 22 box tadi dibeli oleh konsumen, nah Bapak sudah untungnya 25% di depan. Nah, tinggal Bapak produknya habis, beli lagi ke perusahaan, perusahaan tetap bukan iklan. Seperti itu sih, Pak. Terus berarti kalau seandainya saya belanja 9 juta Pak ya. Kan Ya, sementara grade saya silver. Berarti ya. otomatis jadi gold Pak ya. Eh, contoh, Bapak sudah silver kan? Asumsi sistem melihat Ya. silver itu kalau mau jadi gold, Bapak kan sudah silver, berarti perlu 6.000 BV lagi, betul ya Pak? Nah, kalau Bapak belanja yang reseller silver itu BV-nya 3.000, jadi masih 6.000 BV. Kalau 6.000 BV, berarti Bapak kurang 3.000 BV lagi untuk jadi paket gold. Jadi kalau ada repeat order kedua paket reseller, ya itu baru bisa, Pak. Paket silver, paket reseller silver, dua kali belanja eh, 9,4 kali dua, nah Bapak baru bisa jadi gold. Itu Oh sih, Pak. siap-siap Pak Eko. Oke. Ya, Terima kasih. Berarti sangat berpengaruh itu Pak Eko ya. ya. Jadi Iya, iya, cepat iya. atau lambat kalau repeat order dari penjualan ke konsumennya tinggi, maka Bapak otomatis di sistem peringkat paketnya itu naik dengan sendirinya, Pak. Iya, makasih Pak Eko. Makasih jelas. Iya, iya, Mudah-mudahan sama-sama, Pak. bisa mencapai ke sana Pak. Oke, matur suwun. Iya, oh, Terima kasih Pak sami-sami, Eko Pak. jawabannya. Terima kasih Pak. Dan terima kasih juga Pak Kardiat. Semoga terjawab. Kita lanjut lagi boleh Pak? Ini ada dua pertanyaan lagi. Ada satu dari Pak Sucen. Saya akan bacakan. Kalau ada yang sudah suntik stem cell, apakah boleh mengkonsumsi ginseng atau kansetsu dan lain-lain? Juga kalau ada konsumen yang sudah didiagnosa kanker, apakah boleh mengkonsumsi produknya Sensora? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sucan. Silakan Pak Eko. Oke. Produk produk dari Sensora ini kan memang terdiri dari bahan aktif dari protein ikan gabus, albumin, kemudian teripang emas, dan kemudian ada temulawak, dan kemudian ada daun kelor. Sebenarnya tidak akan eh, menimbulkan efek yang eh, berlawanan ya dengan mungkin yang sudah melakukan suntik stem cell. Karena apa? Karena sebenarnya ini kan memberikan nutrisi kepada sel kita juga. Nah, jadi ini jawaban saya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau untuk yang cancer, apakah bisa untuk produk kita membantu? Menurut penelitian, ya,
gamat atau teripang emas ini memiliki zat anti kanker juga, ya. Dan juga eh, antioksidan dari daun kelor itu juga bagus untuk supaya eh, membantu juga buat para penderita CA juga. Jadi mungkin sambil minum produknya Censora juga bisa dikonsultasikan kepada dokter yang sudah menangani eh, sakit yang mungkin ada pasien yang Bapak Ibu tadi tanyakan. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Eko. Bapak Sucen semoga terjawab ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Yusuf IKH. Pak Eko, kalau untuk kememberan itu satu KTP untuk satu ID atau satu KTP itu bisa banyak ID? Terima kasih atas pertanyaan Bapak Yusuf. Silakan Pak Eko. Ya, menurut peraturan Kementerian Perdagangan yang terbaru, memang sekarang diperbolehkan satu KTP untuk memiliki lebih dari satu hak usaha. Jadi kita ikutin peraturan dari Kementerian Perdagangan dan juga dari asosiasi, kita ikut asosiasi Network Marketing Direct Selling di AP2LI. Jadi diperbolehkan, Pak. Itu legal. Dan kita Bapak mau punya ID-nya banyak itu boleh. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Eko atas jawabannya Bapak Yusuf. Semoga terjawab Terima ya. kasih, Pak Nah ini Yusuf. ya Pak Yusuf sudah komen. Terima kasih. Oke siap. Censorian apakah masih ada pertanyaan? Apabila masih ada pertanyaan silahkan. Tapi apabila sudah tidak ada, saya akan umumkan promo Zoom nasional kita malam hari ini Pak Eko. Ya, Oke, silakan, Jess. hari ini kita akan ada promo Zoom nasional. Ini akan berakhir di jam 00.00 malam hari ini. Jadi jangan sampai terlewat ya censorian semua yang ada di sini. Dan seperti yang bisa dilihat di dalam layar, ini promo Zoom nasionalnya adalah apabila Bapak dan Ibu melakukan join starter, paket starter dengan minimal transaksi 1,5 juta, Anda akan langsung mendapatkan satu box ginseng. Nah, dan apabila Anda joinnya silver dengan join silver, itu Anda akan langsung mendapatkan 2 box ginseng. Apabila join gold, itu juga akan langsung mendapatkan free 3 box ginseng. Dan yang lebih luar biasanya lagi, apabila menjoinkan platinum, Anda juga akan langsung mendapatkan free 1 box ginseng plus isi 15. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan sampai terlewat. Ini sampai jam 00.00 malam ini. Dan apabila masih ada pertanyaan pun mengenai promonya, silahkan kontak saja para pengundang Anda ataupun bisa juga tanya ke saya atau ke Pak Eko. Silahkan Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Ini promonya jangan sampai terlewat. Terima kasih. Oke, selain promo Zoom nasional, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Eko. Mungkin kita bisa lakukan giveaway ya Pak Eko ya. Boleh, silakan. Oke, seperti yang di awal saya sudah sampaikan, hari ini kita akan ada giveaway. Giveaway kita hari ini adalah spin the wheel. Jadi di mana Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam roda undian. Dan hari ini kita akan mencari 3 pemenang. 3 pemenangnya akan mendapatkan 3 buah ginseng. Jadi maksudnya satu pemenang dapat 1 ginseng. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung undi saja untuk pesertanya. Bisa dilihat di layarnya censorian semua yang ada di sini. Ini sudah masuk semua. Kita akan undi pemenang pertama yang akan mendapatkan 1 buah box ginseng. Ya, kita akan spin, silahkan. Dan pemenang pertamanya adalah Ibu Monica. Selamat Ibu Monica. Mohon untuk melakukan respon dengan open mic dan open video. Ibu Monica, selamat malam. Selamat. Halo, selamat malam. Selamat Selamat, malam. Ibu Monica. Terima kasih banyak. Ya, Ibu Monica. Oke. Halo Ibu, selamat malam. Selamat ya Bu. Boleh kasih. memberikan nomor WA-nya di kolom komentar. Nanti tim kita akan kontak Bu Monica. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Oke, kita lanjut lagi ke pemenang kedua yang akan mendapatkan 1 box ginseng juga. Silahkan kita putar.
Oke, dan pemenang kedua adalah Ibu Pamela. Silahkan Ibu Pamela merespon kami dengan open mic dan juga open videonya. Ibu Pamela, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat Ibu Oh Terima Pamela. ya, kasih selamat Jessica. Ibu Pamela. Selamat. Boleh di chat Ya, di terima kolom kasih. komentar ya Bu untuk nomor WA-nya. Selamat Bu Pamela mendapatkan Ya, satu box Jinsei. ya, Terima terima kasih Bu kasih. Pamela. Ya, Oke, Censorian semua terima yang ada di kasih. sini jangan berkecil hati karena kita masih ada satu pemenang. Kita akan undi pemenang ketiga kita yang akan mendapatkan satu buah Jinsei dan pemenang ketiganya adalah Ibu Rosa. Wah, hari ini pemenangnya semuanya wanita ya, luar biasa sekali. Ibu Rosa, selamat. Boleh melakukan Ada Ibu Rosa. open mic dan open videonya Ya, ya. selamat malam. Selamat malam, Ibu Rosa. Malam. Halo, Ibu Rosa. Selamat Selamat malam. Ibu Rosa. Thank you ya Pak Eko, thank you Jess. Selamat malam. Selamat Bu Rosa mendapatkan satu buah Jinsei dan jangan lupa Ibu Rosa boleh ketik nomor WA-nya di kolom komentar ya, Bu. Oke, thank you. Thank you. Siap. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih sensorian semua yang ada di sini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, nanti pada tanggal 31 Agustus kita akan ada soft launching. Jadi jangan sampai terlewatkan karena pada saat soft launching itu kita akan luar biasa sekali untuk acaranya dan tentunya akan ada informasi-informasi yang menarik dari Pak Eko tentunya. Mungkin sebelum saya benar-benar tutup, saya boleh minta Pak Eko untuk melakukan closing statement. Silahkan Pak Eko. Kita memulai dari awal dan kita memulai dengan niat yang tulus, dengan apa yang kita bisa lakukan, kita akan beri yang terbaik sebagai manajemen untuk bermitra dengan Bapak Ibu semua dan itu akan baru dimulai ya. Mulai dari sekarang tanggal 31 Agustus sampai seterusnya kita berdoa supaya segala sesuatu dibuat lancar dalam berbisnis oleh Tuhan untuk kita dan doa saya supaya Censora makin besar bersama dengan Bapak Ibu semua dan ini menjadi akan sejarah untuk bisnis kita di dunia industri network marketing dengan melakukan hybrid system dan tentunya untuk membuat kita sama-sama sukses untuk membuat industri MLM kembali lagi dilihat oleh masyarakat Indonesia menjadi suatu harapan ya bisa meningkatkan taraf ekonomi dan juga membantu kesehatan buat masyarakat Indonesia. Demikian dari saya, tetap semangat, tetap bersama Censora karena Censora akan selalu memberikan terbaik buat Bapak Ibu semua. Salam sehat, sukses dan juga jangan lupa bahagia. Luar biasa. Terima kasih Pak Eko atas pencerahannya hari ini dan censorian semua yang ada di sini. Kita akan berjumpa di Zoom nasional berikutnya. Nanti apabila sudah ada info mengenai Zoom nasional, kita pasti akan broadcast. Dan jangan lupa censorian semua yang ada di sini untuk hadir di soft launching kita di tanggal 31 Agustus bertepatan di hari Sabtu jam 12.00 di Geraha SA. Bagi yang belum memiliki tiket, boleh langsung silahkan hubungi leader Anda ataupun juga bisa langsung menghubungi pengundang Anda ataupun leader Anda ya. Silahkan, selamat sekali lagi bagi para pemenang giveaway dan jangan juga lewatkan giveaway dan juga promo-promo Zoom Nasional di Zoom Nasional berikutnya. Saya Jessica dan beserta tim yang bertugas, terima kasih, salam sehat dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima malam kasih. semua. Selamat malam Censorian. semua. Selamat buat para pemenang. Semua dari Semarang, luar biasa. Luar biasa.